Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ada deketin suaranya biar saya jelas, Bang. Gimana bang? Udah jelas. Jelas ya? Kenalan dulu, Bang. Namanya siapa, Bang? Bang Azi ya? Iya, nama saya Aji. Saya kenalin Bang Adi dari Lampung. Dari Lampung. Ya, dari Lampung Metro. Saya terkena GERD itu tahun 2020 ya, awal pandemi itulah, awal COVID itu 2019 ke 2020 ya. Itu. Alhamdulillah lah, setelah 4 tahun berjalan ini udah tuntas sama sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa sembuh, Bang. Pasti bisa sembuh semuanya. Oke. Sekarang gini ya, Bang, itu the point aja, Bang. Saya yang tanya aja. Biasanya orang sakit GERD itu dia ada masalah. Masalah itu bisa terjadi dari faktor internal ataupun eksternal. Biasanya ya persoalan-persoalan hidup itu juga bisa tekanan ataupun kondisi yang disebabkan oleh diri sendiri gitu. Diri sendiri itu misalnya kita autan gitu. Contohnya makan kita nggak teratur, suka makan pedas dan lain-lain lah gitu. Kalau abangnya sendiri kalau boleh tahu terkena GERD itu ceritanya, Bang, kok bisa abang tahu ini ada penyakit GERD atau anxiety ataupun sakit lambung ya, asam lambung kronis itu ya. Gimana? Iya. Jadi awal tuh kan ini saya di tahun 2018 juga pernah gitu bang ya, Udah pernah 2018. Berarti duluan abang malah ya? Ya waktu dulu di 2018 terus lihat-lihat di YouTube lah, lihat-lihat Zikri Hadat, terus yang ya orang-orang yang terkena anxiety lah. Anxiety. Iya itu tuh yang dirasa tuh sama gitu ya, yang dirasa tuh sama kayak ya yang ya berdebar atau apa gitu. Nah setelah itu kan ya turun badan otomatis drastis turun ya bang ya. Asli. Saya 20 kilo bang dulu bang. Ya juga ini lagi turun badan ini tuh bang. Nah ya itu nonton itu alhamdulillah pulih bang, membaik ya, udah berani makan apa aja gitu ya. Udah berani makan apa aja ini. Nah terus kemarin di tahun 2023 akhir di Desember bang. Nah itu jantung tuh bang ya, jantung kan rasa-rasanya kayak ada lompatan gitu ya, kayak ada gitu ya, terus. kayak itu termasuk gak beraturan juga mungkin ya. Itu namanya paptilasi bang kalau di istilah kedokteran, tapi saya bukan dokter, saya cuman dengar dokter waktu itu cerita ke saya paptilasi jantung gitu diagnosanya gitu, gara-gara ya itu asam lambung itu. Terus gimana bang? Iya itu saya awalnya sih saya juga nggak terlalu kenotis ya, maksudnya nggak terlalu inilah gitu ya, masih biasa gitu. Terus kok ini ada gitu ya, kok ini nggak ini gitu. Terus abis gitu saya itu memang itu kalau ditanya kok bisa ada itu bang gitu ya, mungkin saya kalau misalkan cerita mungkin iya dari makanan yang nggak teratur ya. Saya hampir setiap hari makan pedas kayaknya bang. Hampir setiap hari makan pedas gitu. Terus pola tidur juga kurang bener lah gitu ya. Sering tidur gitu. Terus olahraga juga jarang. Setelah itu saya ke dokter gitu ya, ke dokter di sini. Terus kata dokter tuh dokternya saranin EKG aja. Mas katanya gitu. Oh iya saya ke EKG itu tuh. Setelah EKG hasilnya normal. Iya. Setelah normal, tapi kok muncul gitu ya. Masih muncul gitu bang. Dan dikasih obat lah sama dokter ya. Cuman dokter nggak bilang ini asam lambung ya, nggak luas ke situ lah. Cuma dokter ya kasih obat aja. Terus habis gitu saya itu mantang makanan di awal tuh mantang makan makanan. Terus
iya itu tuh. Ini saya tuh bingung harus gimana ya. Dokter ya, tapi kok ada gitu. Terus saya tuh cari tahu juga di YouTube gitu ya, cari tahu. Ya jalan beberapa bulan lah ya, beberapa hari, beberapa bulan terus ketemulah video-video eh, motivator lah yang menjelaskan tentang itu gitu ya. Nah, iya terus habis gitu kalau sekarang alhamdulillah Bang, kalau sekarang alhamdulillah si sensasi termasuknya sensasi itu tuh ya Bang. Mm-mm. Kalau sekarang alhamdulillah udah sangat jarang sih. Cuman ya saya masih yang belum ngerti tuh kadang tuh masih ada tuh kenapa gitu ya. Padahal makanan saya tuh udah jaga. Makanan udah saya jaga, terus pola tidur juga saya alhamdulillah udah nggak terlalu ya udah nggak tidur malam lah, nggak terlalu begadang gitu. Paling di jam 10 setengah 11 udah tidur. Terus olahraga jalan gitu ya. Cuman ini di Ramadan olahraga agak sedikit inilah nggak terlalu berat, nggak terlalu rutin, nggak apa-apa. Iya, nggak terlalu rutin juga karena haus kan. Nah itu Bang, saya mau sharing ke Abang tuh ya soal ini gitu. Apakah perlu mantang makanan? Apakah ada metode apa gitu yang bisa Abang sharing ke saya gitu? Abang juga udah pernah dengar ya tentang ini mah ya? Tentang apa itu? Iya tentang sensasi yang saya ini. Iya, Abang ketemu video saya, terus cari kontak saya, itu dari mana? Dari YouTube Bang, dari YouTube. Iya, saya tuh carinya ini Bang, awalnya di YouTube tuh cara menaikkan berat badan ya, cara menaikkan berat badan. Terus? Agak geser Bang, agak geser sinyalnya agak susah. Halo, jelas ya Bang? Udah situ. Terus? Habis gitu ketemulah channel Abang gitu ya, cara menaikkan berat badan gitu yang pakai kaos hitam ya. Terus gitu, wah ini masya Allah nih enak nih pembawaannya gitu ya. Terus Abang juga masya Allah tadi gitu ya, bisa sharing semudah ini gitu, bisa sharing semudah ini tanpa dipungut biaya juga gitu. Oh masya Allah gitu ya. Semoga Allah balas kebaikan Abang Bang. Jazakallah khair. Iya. Abang nggak usah takut ya, karena saya ya Bismillah lah, saya ikhlas gitu ya Bang ya. Karena saya mengalami Bang, saya nggak mau teman-teman saya itu ngerasain saya itu betapa susahnya saya mengobati diri saya sendiri, itu susah. Saya tuh nggak ada mentor Bang, cuman lihat video beberapa orang itu, wah kok saya kayak gini. Nah, saya sering periksanya malah ke kalau tempat saya kan ada orang psikolog Bang, di tempat saya kerja itu di sekolahan. Nah, saya itu sering konsultasi sama psikolog saya malah. Terus kebetulan dokter itu juga ya deket lah dokter itu. Dia saranin nggak bisa kalau 4 bulan ini harus kita stop kasih obat. Jadi saya tuh konsumsi obat itu 4 bulan Bang. Itu tanpa berhenti Bang. Wah ngeri Bang habis itu. Oh kan nanti ginjalnya bisa kena gitu katanya dokter. Waduh kok ngeri banget kata saya. Terus pikiran saya udah aneh-aneh aja gitu. Terus ya abis itu saya move on lah sama diri saya sendiri. Saya kalahkan ego saya sendiri Bang. Jadi saya kalahkan ego saya sendiri. Saya di sini titik ini saya nggak bisa mikir mungkin terlalu berat, itu nggak bisa. Bukan mikir maksudnya ada masalah ya dipikirkan Bang, tapi jangan terlalu dibayang-bayang gitu kan. Biasa ada tipe, aduh besok gimana ya, aduh besok gimana. Biasanya kalau orang yang tipikal kayak gini orangnya cenderung lebih ke tensionnya, lebih ke perasaan sih Bang. Jadi perasaan terus gimana ya, terus pikiran lah akhirnya itu. Sebenarnya masalah itu salah satu masalah inti yang harus diselesaikan. Kalau saya dari cerita saya dulu ya. Nah itu saya selesaikan Bang masalah itu Bang. Saya selesaikan satu demi satu. Saya itu kenapa bisa kayak gini? Oh saya ternyata nggak bisa dipres sama orang gitu. Akhirnya saya ngomong sama atasan saya. Ya saya kerjanya begini, gini nggak bisa dipres. Habis itu saya nanti kalau dipres beban pikiran, beban hati, pikiran segala macam. Jadi antara pikiran dan hati itu harus dipisah Bang. Jadi kita nggak boleh misalnya, kita ini kok belum selesai ya, udah saya punya banyak utang lagi itu. Terus dibawa perasaan, akhirnya berlarut-larut tuh.
Itulah yang menyebabkan asam lambung kita itu naik gitu loh. Nah, nggak teratur kan. Nah, produksi nggak teratur itu yang sering itu kalau itu naik. Nah, itu yang sensasinya luar biasa banget, Bang. Saya kalau masalah detak jantung itu, Bang, nggak beraturan banget, Bang. Jadi sampai selakit-selakit gitu. Kayak saya tuh rasanya bukan lagi di sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah gitu bukan, tapi agak ke atas. Saya pikiran saya Mm-mm. udah jantung saya, Bang. Jadi saya itu sampai ke dokter spesialis pembuluh darah jantung ya, jantung dan pembuluh darah. Yaitu dokter Mm-mm. nggak main-main, Bang. Saya periksa aja sekali periksa itu 1 juta. Mm-mm. Jadi itu satu periksaan itu, Bang. Habis itu saya cek lab. Jadi waktu itu saya periksa normal, dilihat jantungnya lah ini normal semua gitu. Saya cerita saya ada masalah ini. Udah sekarang coba saya cek lab, saya takutnya ada hormon gitu apa gitu yang apa yang nyebabin tubuh itu nggak kuat gitu. Jadi diperiksa dulu sama dokter itu. Oh ternyata lah ini normal semua ini gitu. Udah kasih Mm-mm. vitamin aja nggak apa-apa. Sama dokter spesialis jantung itu divonis. Udah sekarang kamu normal aja biasa aja. Udah itu tuh nggak apa-apa. Bilang dokter. Itu hanya bawaan perasaan you aja yang terlalu takut. Ini itu terlalu mantang ini itu. Makan ya makan. Nggak usah mantang-mantang, yang penting ada beberapa hal yang mungkin ya Bang ya, kalau misalnya sakit ya, kalau lambungnya sakit tuh kayak pedes banget itu jangan 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 konsumsi, maksudnya dihindari dulu lah. Artinya yang pedes. Mm. Sampai sekarang Bang, saya itu makan pedas itu saya lebih baik menjaga. Ya makan pedas ya, nggak mungkin kita nggak makan pedas kan Bang. Ya makan boleh lah sambelnya nggak apa-apa cicip lah, cuman buat mulut aja, tapi nggak terlalu ekstrim nggak kayak dulu gitu loh. Nah itu saya tetap aja mah. Minyak goreng dulu saya takut Bang. Abang tuh saya dulu ya Sekarang sampai ya minyak saya goreng itu saya cerita dulu. Minyak goreng itu saya beli minyak goreng yang non kolesterol karena waktu itu juga kolesterol saya tinggi. mm-mm. Jadi, waduh ini kok kayak gini saya Mas, semakin tersisa gitu kan. Iya. Habis dari dokter itu, udahlah Bismillah, saya lihat move on gitu ya. Yang pertama, kalau saya memang ditakdirkan mati di sini, saya memang mati, udahlah saya ikhlaskan semua. Anak-anak saya, dulu kan saya masih kepikiran Bang, saya punya anak-anak Bang, kecil-kecil Bang, anak-anak saya Bang, masih bayi Bang. Jadi saya punya istri juga, aduh mana rumah lagi numpang juga Bang. Bismillah Mm-mm. saya habis itu saya move on, segala sesuatu saya alihkan pikiran saya itu untuk mengambil hal yang positif. Tapi sebelum saya periksa ke dokter jantung, itu saya ditawar dulu sama istri saya, "Bi nanti kalau apapun vonis yang dokter minta, apa diklaim, kalau misalnya Abi misalnya divonis penyakit berat, ya Abi harus terima konsekuensinya gini gini gini. Nah, kalau misalnya normal, ya Abi harus normal gitu loh. Jadi Abi orang yang biasa aja gitu. Nggak usah terlalu takut makan ini itu makan 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 wajar lah biasa gitulah. Nyemil nyemil lah biasa gitu. Nah, habis itu mulailah saya menjadi normal, Bang. Sama beberapa tips terapi yang saya lakukan. Saya sering konsultasi. Saya konsultasinya itu sama motivator-motivator, Bang. Artinya yang bilangin saya bahwasanya semua itu dari pikiran, semua itu dari pikiran. Nah, itu yang apa namanya? Saya selesaikan masalah saya. Jadi akar masalah sebenarnya saya itu apa? Kalau nggak diselesaikan di akar masalah itu, Bang, Abang akan nanti balik lagi gitu. Bukan makan makanan ya. Soalnya kalau kita makanan, malah kita itu bahaya kalau kita nggak makanan kata dokter. Ini dokter yang bilang Bang, bukan saya Bang. Mas Adi itu ya, Mas Adi, Pak Adi ini kalau apa nggak makan malah bahaya. Tubuh Pak Adi ini masih muda. Kalau Pak Adi nggak makan, itu malah kurang apa namanya gizi. Nah gizi buruk, nah itu yang bisa malah menyebabkan kematian. Dokternya bilang kayak gitu sama saya Bang. Mm-mm. Laju saya. Habis itu saya lihat apa namanya dokter lagi, motivator lagi dokter dari Jawa Timur kalau nggak salah itu ada videonya. Gimana orang saya ini nanganin beberapa kasus orang-orang yang tua-tua itu mati itu. Nggak boleh makan itulah, nggak boleh makan inilah. Akhirnya dia kebebanan. Jangan makan sate lah, makan ini. Pikirannya udah aneh-aneh duluan, gitu loh bang. Nah, disitulah Mm-mm. siklus asam lambungnya di situ naik produksinya ketika kita kepikiran kenceng itu. Ya, nggak tahu ya. Itu secara biologi apa nalurinya ya. Manusia itu kayak gitu. Jadi produksi asam lambungnya
nggak beres, terlalu berlebihan, habis itu muncullah beberapa banyak sensasi yang dirasakan. Nah, tangan saya kok sakit. Dulu tangan kiri saya itu sakit. Ini ciri-ciri sakit jantung. Saya sering browsing dulu, Bang. Wah, stop pokoknya kata dokter. Nggak usah browsing-browsing lagi. Yang berhak monis itu saya, bukan Bapak atau bukan dari artikel yang Bapak baca gitu. Dokternya bilang kayak gitu. Habis itu saya udahlah bismillah saya move on, Bang. Habis itu lambat laun dia sensasi itu ada. Misalnya kok cekit-cekit ya ini sedikit. Nah, itu saya hiraukan. Terapis yang saya lakukan adalah minum air hangat. Jadi saya itu minum air hangat, Bang. Jadi air panas itu. Nah, itu ya mohon maaf ini alami tapi luar biasa. Itu bisa menetralkan ketika detakan jantung kita debar-debar itu langsung minum air hangat panas, Bang. Ya air ya nggak panas banget, nggak air laju mendidih itu mulut kita sakit kan. Ya pokoknya panas gitu aja. Sekali kita minum kan langsung panas di sini langsung kayak lega gitu rasanya. Terus langsung atur pernapasan, tarik napas, relax, nggak usah mikir apa-apa. Nah itu cara mengatur ritme yang abang keluhkan tadi gitu. Ya itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, Bang. Dari seminggu, 2 minggu detak jantung saya itu udah mulai normal. Dan saya sering olahraga. Kalau dulu saya olahraganya itu saya renang terus gitu kan. Kalau saya hobinya sih, Bang ya. Kalau kata dokter nggak ada masalah. Olahraga apa aja bagus. Yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat kata dokter. Gitu. Yang penting rutin, nggak keluar keringet gitu aja. Yang penting berat badan kita nggak lebih. Nah, terus habis itu saya makannya teratur, nggak berlebihan. Dulu kan, saya makannya enak-enak terus, Bang. Iya. Itu, aduh. Tapi sekarang tuh saya yang bukan menghindari ya, bukan saya kayak memantang, bukan. Malah yang bahaya itu abang memantang, misalnya. Makan lele gitu, takut digoreng gitu. Saya dulu takut, Bang. Nah, you nih dibilangin itu yang bahaya buat you. Nggak dapet energi, nggak dapet gizi. Itu yang bisa nyebabin malah tambah parah gitu katanya teman-teman, katanya orang dokter juga bilang kayak gitu. Jadi dokter yang ini loh ya, mohon maaf ini kadang versi dokter itu kan sugesti yang dimasukkan dokter itu kan beda-beda, Bang. Saya percaya aja sama dia gitu loh. Ya, dia kan udah pengalaman, saya percaya, saya yakin. Nah, lama-lama itu berkurang 1 tahun itu udah berkurang sama sekali. Kalau ada sakit saya ya pijit gitu, refleksi buat gitu-gitu aja. Jadi nggak pernah saya soalkan dia perut begah gitu. Kalau saya dulu itu perut saya itu begah banget, Bang. Jadi nggak enak. Makan ini nggak enak, tapi harus makan saya. Makannya ya diatur. Maksudnya yang nggak terlalu keras gitu, nggak ini. Jangan makan. Kalau saya dulu di YouTube saya mungkin ada beningan, tempe itu kan ya. Nah, itu dulu waktu saya takut sebenarnya. Nah, itu sebenarnya nggak cocok gitu. Harus ditambah beberapa makanan yang bergizi gitu. Telur boleh, boleh. Daging ayam, ayam goreng pun boleh. Yang penting itu apa? Yang nggak boleh itu apa kata dokter? Ya minyak gorengan yang mungkin di pinggir jalan itu terlalu kan minyaknya habis goreng lagi gitu kan. Soalnya kan saya diagnosanya juga kolesterol. Makanya saya mengatur diri saya sendiri, Bang. Jadi gitu. Itu yang selanjutnya ya, yang terakhir ya itu tadi saya harus konsisten. Soalnya dokter yang bilang bukan saya. Pak Adi gitu katanya. Sebenarnya Pak Adi ini udah sembuh. Cuman tinggal pengelola Pak Adi aja membawanya ini seperti apa gitu. Udah dirasain aja. Habis itu abang saya capek kan periksa ke dokter. Waduh, kalau dokter terus kayak gini habis duit banyak, nggak sembuh-sembuh gitu kan, Bang. Periksa mana-mana saya nggak sembuh, periksa sama orang ini nggak cocok, sama ini nggak cocok, nggak itu. Saya pernah ganti terus kayak gitu loh, Bang. Tapi ya intinya kembali ke diri saya sendiri gitu. Intinya adalah ke diri saya sendiri. Ya kalau disambungkan ke pemahaman ya, Bang kan insya Allah agamanya bagus ya saya lihat dari ininya kayak gitu ya. Tapi tetap lagi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau orang kaum itu nggak akan ada usaha kan. Jadi kitanya, Bang, yang usaha, Bang. Doa itu Allah itu lantaran Allah itu ya Allah itu menolong dengan tangan-tangan yang lain dengan perlakuan kitanya.
Abang konsultasi sama saya, tapi kalau abangnya sendiri nggak berubah, oh abang mau berobat kemana aja, ya tetap kayak gitu aja. Maaf ini bang, karena saya pengalaman saya begitu. Oh, jadi soalnya saya nyembuhinnya ini bukan perantara orang lain ya, bisa lah mungkin perantara. Karena saya percaya dengan diri saya sendiri kalau luka itu bisa terobati gitu. Nah, dokter bilang waktu itu terakhir Pak Adi sakit lambung ini beda dengan sakit-sakit yang lain. Bedanya apa dok? Bedanya sakit lambung ini nggak bisa, cuman 1 bulan, 2 bulan ini sembuh langsung nggak bisa, kecuali yang ringan banget gitu. Jadi dia itu sembuhnya ya kalau udah lambungnya luka, kata dokter itu ya bisa menelan waktu yang cukup agak lama, bilang dokter kayak gitu. Nggak nyebutkan berapa bulan gitu, nggak. Aduh, kayak gitu. Ya berarti kan memang harus saya berubah. Artinya saya memang harus rubah total gitu segala sesuatu. Ya, akhirnya alhamdulillah kalau ada pikiran negatif saya alah ini nggak apa-apa, udah sakit nggak apa-apa, saya yang penting saya makan, saya aktivitas, kemana-mana saya itu bawa air hangat bang, termos kecil itu saya kasih air hangat, ketika saya berdebar-debar gitu langsung minum itu, terus atau pernapasan mikir rileks gitu, mikir bayangin yang lain gitu, afirmasi, sugesti diri kita sendiri itu yang bisa apa lebih powerful sebenarnya. Nah itulah tips saya nggak ada tips banyak-banyak, nggak konsumsi ini, nggak. Saya mungkin vitamin biasa gitu, tapi yang nggak saya juga nggak sering karena saya takut juga konsumsi obat banyak-banyak bang. Itu tadi, maksudnya takut itu karena ya namanya organ, kalau dia disuplai obat apa namanya itu ya, apa obat kimia terus-terusan gitu kan ya. Itu kan obat itu cuman mengurangi rasa sakit aja sebenarnya. Tapi dia nggak menuntaskan. Yang menuntaskan itu terdiri kita sendiri. Abang kan pernah apa namanya kalau misal kena pisau atau kena apa atau berdarah gitu, abang biarin aja kan kering sendiri kan bang. Dia sembuh sendiri kan tanpa apa-apa. Itulah sebenarnya tubuh kita itu bang. Kita tuh sebenarnya kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita tuh ada Allah yang kasih ke Allah kita itu tuh luar biasa hebatnya daripada yang lain. Kita tuh makhluk sempurna loh. Kita tuh nggak apa ya, kalau saya itu lebih ke diri sendiri gitu ya, diri sendiri reflected to Allah gitu saya bilangnya. Jadi Allah itu memang udah luar biasa ciptakan manusia ini sempurna, sangat-sangat sempurna, bahkan dikasih kebebasan, you mau milih sakit atau milih sehat, kita bisa memilih. Nah itulah Allah itu saking apa namanya ya, terlampau sayang sama manusia itu ya begitu dikasih pilihan bebas ya. Nah itu yang saya gunakan untuk mensugesti diri saya sendiri. Abang bisa sugesti diri sendiri itu namanya kalau Bang Erik gitu ya. Abang kan tahu yang channel yang terbesar tuh Abang Erik. Wow terkenal dia sampai buat apa namanya anxiety care ACI ya ACI ya. Nah Abang, saya sekarang bang, alhamdulillah saya sudah ngopi, ya mohon maaf ya udah ngerokok lagi, tapi yang ngerokok cuman sekedarnya aja gitu. Kalau dulu memang nggak beraturan, ya tetap fleksibel gitu ya. Saya tahu ini nggak baik, tapi saya imbangi dengan aktivitas yang berkeringat segala macam itu. Ya, segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya ya bang ya. Mm-mm. Terdampak di diri kita. Nah, kita ini lebih pinter loh Bang daripada yang lain-lain. Itu sih kalau cara apa metode yang saya lakukan itu dan butuh waktu yang enggak mau tuntas itu enggak cuma sebulan, 2 bulan itu enggak. Harus apa namanya berkesinambungan gitu. Kalau di tempat Bang Erik itu Bang Erik sarannya sama aja dengan cara olahraga, bergaul dengan cari temen lah ataupun cari orang-orang yang melakukan kegiatan positif lah. Setiap kecemasan itu datang, aduh saya ini kenapa ya? Abang harus melakukan, jangan diem aja. Aduh saya kenapa? Malah gelisah gitu kan. Terus abang dialihkan pikiran itu untuk melakukan segala sesuatu. Gitu. Kalau saya biasanya waktu itu ketika saya itu jantung saya, aduh ini kenapa ya? Saya nggak kenapa kalau langsung ambil air hangat, terus minum air hangat panas itu, terus minum, terus tarik napas, everything just gonna be okay gitu saya bilang. Udahlah, insya Allah nggak apa-apa. Karena kita yang mengatur detak jantung kita itu kita. Coba abang nih, ketika berdebar-debar, abang tahan, tarik napas, terus keluarkan. All is well gitu, semua baik bagi Allah.
semua aku serahkan kepadamu. Wow, sugesti-sugesti positif gitu aja udah. Insya Allah dengan hitungan berapa detik gitu aja udah. Insya Allah normal lagi. Terus Bang, abang terapin aja yang cara yang terapin. Ya, jadi begitu. Apalagi Bang yang mau ditanyain Bang? Iya. Ya, alhamdulillah berarti apa namanya bang, eh, soal makanan nggak perlu ya, Iya, nggak perlu. abang yang cuman pedas ya bang ya. Pedas sama yang mungkin kalau terlalu bersantan gitu bang, ya ambil santan nggak apa-apa. Cuman jangan porsinya jangan banyak-banyak gitu loh maksud saya. Jangan Jangan berlebih lah ya bang ya. gitu. Nanti lama-lama abang udah biasa, udah berani gitu. Heeh. Jadi Hmm. ya makan nggak usah takut gitu loh dengan apa yang mau kita makan. Susu minum lah minum ah. Jangan terlalu kecut banget jangan. Ya terlalu kecut banget ya. Kadang-kadang orang tuh makan takut ya. Kadang makan lemon gitu juga takut. Padahal lemon itu bagus sebenarnya. Ya, Tapi benar insya ya Allah bang. pelan-pelan bang, kayak gitu aja. Ya normal aja. Perbanyak minum air putih bang. Air putih itu Air, hebat. Air putih itu hebat banget. Insya Allah itu bagus um, buat ginjal, buat metabolisme tubuh itu bagus banget. iyalah berarti berarti air hangat juga ya bang ya. Ya Air itu hangat. air hangat eh, tuh, air hangat itu, air hangat, ya putih. Loh. Kalau air es dulu saya stop. Kalau sekarang udah normal saya, artinya saya minum air es gitu ya. Kalau buka gini ya minum air es, makan gorengan. Tapi ya saya porsi gitu loh. Beli 5.000 aja nggak habis. Lebih ke makan nggak usah takut gitu aja, nggak usah dipikir teman-teman malah abang sendiri kurus yang ada malah bahaya abang nanti. Ikuti kata-kata saya aja bang. Oh, udah percaya aja. Insya Allah biiznillah dengan izin Allah itu ya. Karena yang atur tuh kita sendiri, bukan orang lain yang merubah itu. Makanya kan kadang orang itu yang konsul, waduh bang gini 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 gini, walah kata saya, you itu udah ngeklaim diri you sakit duluan, makanya kayak gitu. Makanya kalau abang itu bilang, oh saya sakit kayak gini ya, oh saya gimana nggak sembuh-sembuh. Nah itu sebenarnya yang harus dihindari gitu. Jadi abang nggak usah mikirin sakitnya abang gitu loh. Bisa nggak? Jadi jangan nggak usah dibawa pusing gitu loh. Oh ya kalau abang capek istirahat gitu aja. Aduh, udah bentar saya istirahat dulu. Nah, gitu aja. Abang pikirnya kenceng, udah. Bentar istirahat dulu. Nah, alihkan untuk melakukan hal yang positif begitu. Karena abang punya banyak-banyak hal positif. Nah, kebahagiaan itu nggak terukur dari uang kok bang. Nah, Kebahagiaan itu nggak terukur dari uang. maaf ya bang dipotong ya. Mm-mm. Kalau misalnya untuk apa ya, ini kan karena kita tuh udah setiap harinya kayak kayak dipikirin terus, kayak nggak ada Mm-mm. bahagia gitu. Emang tuh biar ngejalanin hari ya, seperti biasa lagi gitu, atau tips berbahagia Mm-mm. apa gitu dari abang tuh. Tips bahagia itu simple aja bang. Saya tuh ada cerita tuh ada satu anak itu ya satu anak dia punya apa namanya punya kue besar gitu kan dibagi. Nah yang satu itu eh, apa punya kue kecil tapi anak itu senyum bang. Kuenya besar, yang besar itu dapat kue besar dia tercemberut karena dia pengen gitu. Tapi kalau yang anak kecil itu dia kecil potong kue kecil itu dia senyum bahagia gitu. Itu salah satunya adalah bersyukur bang. Hmm. Balik lagi di situ lagi sih bahagia. Simpelnya begitu. Ketika abang itu punya sesuatu yang bisa abang bagikan, itu akan menambah rasa syukur. Bukan berarti kita uang, enggak. Buat orang bahagia itu dapat pahala loh bang. Iya, masya Allah. Iya abang share ya, nggak mesti harus apa-apa makan segala macam, nggak mesti harus itu, nggak mesti harus uang. Share pengalaman itu. Abang motivasi orang juga nggak apa-apa. Karena banyak-banyak orang yang sakit apa namanya GERD sama anxiety itu juga dia orang teman-teman saya itu yang udah ngobrol sama saya itu dia orang buat video channel itu kan ceritain pengalaman dia gitu terus dia saya bisa sembuh gitu dia nggak apa-apa abang buat channel berbagi gitu buat video tips-tips nggak apa-apa. Berbagi itu banyak caranya banyak jalannya.
Nah, itu adalah salah satu sumber kebahagiaan. Yang jelas, Abang masih ada kedua orang tua. Alhamdulillah masih bang. Alhamdulillah. Udah nikah belum ya? Mohon maaf. Sudah bang. Cuman belum dikasih belum dikaruniai. Enggak apa-apa. Rezeki itu orang itu Abang sabar aja. Nah, mungkin ya enggak apa-apa, enggak usah take it easy. Misalnya gini, kalau saya ibaratkan ya, mohon maaf ini. Ada teman saya juga yang udah nikah 15 tahun gitu. Teman kerja saya, Bang. Tapi belum dapat momongan gitu sampai sekarang. Dia take it easy, udah take it easy aja Mas Ustadz Lukman gitu kan namanya Lukman. Kalau Allah itu belum kasih ya kan gimana pun usaha kita juga kita nggak kasih. Kalau Allah nggak kasih itu nanti suatu saat nanti kita akan digantikan. Udah itu yang kita yakini. Itu yang akan kita yakini. Udah dibuat happy. Nah itu. Udah berapa tahun nikahnya Bang? Nikah sekarang 5 tahun lah Bang, kurang lebih 5 tahun. Tapi istri masih setia ya, istri masih sayang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang minta maaf sama istri, abang minta maaf sama ayah, sama ibu. Minta maaf ini bukan berarti kita pamitan, enggak. Maksudnya, saya minta maaf kalau ada dosa, tolong doakan saya mau sembuh gitu. Dukung saya, support saya gitu. Membangun supporting system gitu. Awal itu adalah keluarga. Nanti pasti akan banyak nasihat dari keluarga. Udah dengerin aja. Kalau nggak baik buat kita, nggak usah didengar. Maksudnya nggak usah didengar. Diabaikan aja. Nggak usah dipikirin maksudnya. Kadang-kadang tetangga itu, mulut tetangga itu lebih tajam. ya mohon maaf itu kadang-kadang begitu kepikiran. Akhirnya kepikiran. Nah, kok saya belum ini, kok saya belum itu. Biar ngalir aja Bang. Rezeki itu udah ada yang ngatur segala macam. Gitu Bang. Iya. Berarti Bang kita tuh nggak usah terlalu fokus ke yang membuat kita nggak nyaman ya. Ya iya, itu diabaikan, biarin aja gitu. Selagi itu nggak ada gejala. Kalau disebut itu di medis itu namanya gejala kondisi klinis ya, kondisi klinis pasien. Ini saya belajar dari pengalaman saya sebenarnya. Teman saya itu kan udah bolak-balik masuk UGD, Indi namanya cewek dia itu. Sama dia juga sakit kayak gini, dia ke-trigger gara-gara temennya itu meninggal duluan. Dia terus kepikiran gak doyan makan, akhirnya malah sakit-sakitan dia. Tapi sekarang alhamdulillah dia sembuh, dia gabung di ACI, jadi motivator dia sama Bang Erik. Bang Erik Wibowo ya. Kalau saya sendiri sembuhnya ya dari diri saya sendiri. Saya ambil beberapa referensi dari Bang Erik itu buat motivasi saya. Kemudian ternyata saya bisa nyelesain ini sendiri gitu. Berarti banyak cara untuk sembuh gitu kan. Ya, alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah ya, pokoknya nggak usah Abang sekarang ngerasain apa sekarang? Hari ini alhamdulillah Bang, biasanya sensasi itu ada ya. Hampir setiap hari ada gitu. Sensasi yang sering dirasa. Sebenarnya perut begah itu alhamdulillah ada Bang. Perut begah nggak ada, cuman mungkin ya kayak sensasi yang sering muncul sih, sensasi itu ya si lompatan itu Bang. Si lompatan itu yang sering muncul. Tapi itu kadang tuh munculnya yang nggak beraturan sih, maksudnya nggak beraturan tuh kadang di waktu pagi, kadang pagi enggak gitu. Nanti dari pagi sampai sore nggak ada gitu. Nanti sore maksudnya dari pagi sore ada gitu. Iya, itu tuh sebenarnya sinyal tubuh kan ya, sinyal tubuh, saraf tubuh itu kan di lambung itu kemana-mana sih Bang, soalnya Bang sarafnya. Jadi itu kadang ngirim sinyal bahaya gini, jadinya malah ke jantung, Jadi pikirannya aneh-aneh gitu loh. Kalau kita cemas takut itu kan deg-degannya kan. Gimana nih? Udah gimana nih? Kalau sharing ke Abang, maksudnya selain saya juga apakah Aduh, geser dulu Bang, geser dulu sebentar. Enggak jelas. Jelas ya Bang? Enggak. Coba. Halo? Halo, jelas Bang? Ada jelas. Kalau sharing saya. Iya.
Berarti Bang, jelas Bang ya? Jelas. Iya. Berarti ini tuh sensasi yang saya rasain itu termasuk berdebar, tidak beraturan, dan si lompatan itu ya Bang. Iya, sama aja. Iya, Bang, abang yang terlalu panik loh. Ya itulah dia, panik. itu saya tuh iya tuh kadang tuh masih kepikiran itu. Jadi tuh aktivitas tuh terganggu ya Bang ya. Iya, Jadi kayak jelas saya kan terganggu. Itu ganggu banget loh. Itu nggak, jadi kita nggak maksimal, kerja juga nggak maksimal. Apa gitu. kerja nggak Saya itu maksimal. Itu saya juga dulu kayak gitu. Saya alhamdulillah, saya kan ngomong, saya tuh punya sakit kayak gini gitu. Jadi tolong ditoleransi, saya nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa sampai sembuh dulu gitu. Tapi waktu dikasih waktu itu juga saya harus benar-benar memanfaatkan. Tapi saya nggak berhenti kerja itu. Misalnya kayak saya cuti itu nggak, malah bahaya kalau nggak melakukan sesuatu gitu kalau menurut saya. iya Tetap saya saya pun berangkat kerja, saya tetap berangkat kerja. Cuman porsi apa ya? Mikir saya, kerja beratan saya itu saya kurangi gitu loh. Artinya ya kalau nggak udah selesai ya udah. Waktunya pulang. Waktu ini. Itu buat keluarga gitu. juga Udah nggak jelas bang. Tadi di mana ya? Sebelah mana ya? Halo? Halo? halo, Ya, jelas Bang? ya, yuk jelas yuk. Iya, saya tuh kadang kalau misalkan di sekitaran dia orang-orang sini, kok kurusan ya gitu. Saya tuh, wah ini kayak cemasnya muncul lagi digituin kan Bang. Iya. Iya. Saya juga Apakah Abang juga dulu dibilang merasakan kayak gitu juga, sama juga. Kok urusannya? Saya bilang diet aja. Saya diet. Saya bilang, alah nggak tak pikirin bang. Masa bodoh kalau orang mau bilang apa aja sama saya, masa bodoh. Yang penting saya sembuh, makan sehat gitu. Ketika abang udah makan nanti insya Allah udah mulai stabil gitu makannya 3 kali sehari rutin. Waktunya jam 7 makan, jam 12 atau setengah 1 makan. Sebelum maghrib makan atau sudah maghrib makan gitu. Insya Allah nanti lama-lama normal. Amin, minta doanya ya Bang ya. Saya tuh kan ya sekarang sih alhamdulillah sih Allah nggak kurang-kurang ya baik sama hambanya gitu ya. Alhamdulillah. Dari ya sekarang sih alhamdulillah sudah sensasi itu udah jarang gitu ya. Nggak kayak di waktu di awal mungkin karena cemasnya berlebih gitu ya, mungkin jadi sensasi itu. Ya sekarang saya sih masih ada sensasi gitu, cuman berharap sensasi ini biar lebih cepat untuk pergi gitu, maksudnya sensasinya jadi saya tuh bisa enak lagi gitu. Saya cuman berdoa itu biar enak lagi gitu badan tuh. Nggak usah Jadi dipikirin bang kuncinya. kuncinya nggak usah dipikirin ya Bang ya. Masa bodoh gitu aja. Ya masa bodoh semuanya artinya omongan orang, yang penting abang nggak salah melakukan tindakan gitu loh, nggak merugikan orang lain gitu loh. Iya. Berarti tips sih nggak usah terlalu dipikirin, minum air hangat gitu ya. Terus pola makan juga ya makan sewajarnya aja, yang penting nggak berlebihan gitu ya Bang ya. Iya dong, makan yang gizi-gizi itu loh bang, biar cepat pulih badannya. Makan yang gizi-gizi, yang gizi-gizi itu makan, minum susu ya minum gitu. Kalau mau pengen susu ya pengen apa yang gizi itu ya makan lah ya. Abang tahu lah. Saya emang nggak ada mantang-mantang bang. Iya ya. Kalau mantang itu malah abang yang tambah urusan, itu lah nggak baik. Kecuali satu nih bang, yang catatan ya ini tadi terlepas dari itu, abang memang mengidap penyakit dalam, misalnya kayak ginjal atau apa gitu. Tapi kan dari screening semua kan normal kan, dokter? Kalau saya sih nggak cuma di EKG aja Bang. Lah iya, artinya semua normal kan, nggak ada masalah kan, cuma jantung itu aja kan? Iya, dokter waktu itu yang baca dokter kan, dokter bilang aman Pak ini, kata dokter gitu. Cuman jangan ini aja, pikirannya jangan diiniin gitu, jangan terlalu itu. Kalau yang bahaya itu gini, kalau orang yang nggak tahu, yang bagi orang awam yang nggak tahu, itu kan gini. Sekarang kan abang kasih tahu dan udah tahu ya. Jadi itu harus ditangani. Paptilasi itu harus ditangani, nggak bisa nggak ditangani.
Detakan jantung itu saya bilang bahaya nggak bahaya. Itu bisa bahaya, bisa juga nggak bahaya. Maksudnya gini, kalau abang masih hidup sampai sekarang, itu artinya belum bahaya. Tapi kalau abang udah, paptilasnya udah lompat ke belabasan, itu tentang wallahu alam. Iya, soalnya kemarin juga banyak orang yang meninggal itu gara-gara asam lambung banyak. Tapi abang nggak usah takut. Hmm. Ya jangan takut. Saya bilang kayak gini, saya begini bukan nakut-nakutin. Tapi abang itu nggak usah takut. Abang kalau udah waktunya mati, kita ini udah waktunya mati. Dimanapun kita sembunyi di lubang semut aja pasti mati, bang. Tapi abang kan belum kan sampai sekarang. Artinya Allah itu masih sayang sama abang, masih sayang banget, diberi kekuatan lewat jalan saya ini mungkin salah satunya, saya salah satunya, salah satu bagian kecilnya, dan yang merubah abang sendiri. Minum air hangat itulah, insya Allah. Itu akan membantu proses metabolisme juga air hangat itu. Nah, makanan yang keras-keras itu kan kalau ada air hangat itu juga nanti akan mempermudah dicerna itu mudah. Sebenarnya masalahnya itu. Nah nanti kalau nggak kontrol yang bahaya itu. Kalau kita misalnya kita nggak tahu, kayak gini ternyata kayak gini ya, wah itu bahaya. Kayak orang Maksudnya gimana? bisa over gitu loh. Jadi detakan jantungnya itu duk terus tambah panik, bingung segala macam. Kena malah akhirnya sesek gitu kan dadanya. Akhirnya mungkin lah ada yang salah satu aliran darah yang tersumbat, bahaya itu. Putuslah di situ juga bahaya gitu. Jadi paptilasi itu harus ditangani. Tangani yang nangani ya bisa kita sendiri. Dengan cara gimana? Tadi dengan cara pikirannya itu calm, tenang. Salah satunya itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya pasti loh bang. Kalau udah saya bilang takut mati, lah ya gimana kalau udah orang takut mati gitu. Lah ya itu udah resiko kita hidup loh bang. Iya toh. Iya. Ya mau gimana juga ya resiko kita hidup di dunia ini ya kita akan mengalami itu. Dan itu nggak usah dipikirin ke arah situ gitu loh. Biarin jalanin aja. Dan itu nggak usah dipikirin. Dah yang lakukan hal yang positif. Selagi saya masih hidup, saya akan melakukan hal-hal yang baik, yang banyak, yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu aja. Sekuat saya, semampu saya. Udah tenang kan? Udah ngomong sama saya? Ya, alhamdulillah bang. Biasanya kayak gitu sih orang ngobrol kayak gini ketika ada sharing gitu dia, waduh saya gimana gitu. Ya mohon maaf ini banyak yang konsultasi sama saya. Yang ngomong sama saya, curhat sama saya itu bukan hanya abang sendiri, ratusan orang udah. Banyak kan? Ya bang orang kesekian aja yang mungkin konsultasi sama saya. Ya kalau saya lebih ke self healing dulu. Yang lain-lain menyusul ya. Contohnya konsumsi herbal, apa yang bagus-bagus buat lambung tuh apa itu? Apa itu? Kunyit ya, Ya, bang ya. kunyit. Nah, itu tuh udah ada. Tapi kayak gitu itu ya, Bang. Bertahap gitu. Terus tapi insya Allah paten tuh. Insya Allah. Paten, bener-bener paten. Kunyit itu ya direbus aja, Bang. Direbus, dicaca-caca, direbus, minum. Airnya diminum gitu. Dan insya Allah. Tapi lama. Dia tapi nggak langsung kayak obat. Kalau obat itu kan dia mengurangi. Sarafnya langsung kendur semua. Kalau obat apa namanya yang dikasih dokter itu dia ada unsur menetralkan saraf, mengendurkan saraf, kinerja saraf. Jadi jadi dia nggak slow gitu. Ya wajar lah. Jadi bisa nggak sakit, bisa ngerasa nggak sakit gitu. Ya kadang itu juga membantu sih. Ya, membantu. Tapi saya lebih cenderung ke herbal.